Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aina dan kawan-kawan sekalian. Selamat datang di video demo aplikasi sistem pendukung keputusan kami yang menggunakan framework berbasis SAW, WP, dan TOPSIS. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan secara objektif dan terstruktur. Anggota kami meliputi Selvianisa Cahayamukti, Furqon, Faiz Miftah Kurozaki, dan Laurentius Julio Andreaja. Melalui video ini nantinya, izinkan kami mendemonstrasikan aplikasi ini dengan memaparkan fitur-fitur utama yang nantinya akan digunakan untuk mengatasi contoh kasus. Izinkan kami memulainya. Pada demo aplikasi ini, kami akan menyelesaikan masalah dalam pemilihan lokasi suatu restoran baru. Di sini kami akan mempertimbangkan berbagai macam kriteria dari suatu alternatif yang ada yang nantinya akan diberikan skor oleh tiap desain maker dan kemudian akan diolah dengan berbagai macam metode DSS yang ada. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana demo aplikasi ini dapat memproses data dan memberikan rekomendasi untuk pemilihan keputusan yang terbaik. Aplikasi dapat diakses dengan men-scan barcode di layar atau menyalin link yang tertera. Disarankan dalam membuka aplikasi menggunakan browser selain Google Chrome seperti Microsoft Edge. Mari kita mulai demonya. Ini merupakan tampilan dari aplikasi kami. Di sini terdapat dua tombol utama, yakni Admin Input dan Result. Admin Input sendiri merupakan tombol yang akan mengarahkan kita ke halaman yang digunakan untuk mengolah data dari permasalahan yang akan diselesaikan dengan metode DSS. Sedangkan result merupakan hasil dari pengolahan data tersebut. Jikalau kita menekan result sebelum melakukan input data, maka akan terjadi error karena belum ada data yang dapat diolah. Sekarang kita akan demokan bagaimana proses pengolahan datanya akan bekerja dengan menyelesaikan permasalahan yang tertera sebelumnya. Setelah kita mengklik tombol admin input, kita akan dibawa ke halaman untuk melakukan pengolahan data. Di sini terdapat 3 fitur utama, yaitu untuk menginput kriteria, menginput alternatif, dan juga menginput pengambil keputusan atau decision maker. Mari kita mulai dengan melakukan input kriteria. Di sini pada input kriteria kita dapat menambahkan kriteria. Kriteria dapat ditambahkan lebih dari satu. Nah, di sisi lain kriteria juga dapat diberikan berat untuk pengolahan data. Dan juga kita dapat memilih apa tipe dari kriteria tersebut. Apakah benefit ataukah cost. Nah, kriteria itu nantinya tidak hanya bisa disimpan, tapi juga bisa dihapus. Dan kriteria juga dapat ditambahkan subkriteria. Subkriteria ini nantinya akan dapat digunakan untuk mendukung perhitungan dari kriteria utamanya. Nah, pada tipe kriteria subkriteria ini selalu tipenya mendukung dengan kriteria utama. Setelah kita dapat memilih kriteria dan subkriteria apa yang akan diolah, maka kita dapat melakukan save kriteria. Sebelum kita ke fitur selanjutnya, kita menginputasi dulu data-data dari permasalahan yang akan diselesaikan. Setelah berhasil menginputkan berbagai macam kriteria yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, kita beralih ke fitur selanjutnya, yaitu fitur untuk menginputkan alternatif. Di sini kita bisa menambahkan alternatif dengan klik Add Alternatif. Tidak hanya satu, kita juga bisa menambahkan lebih dari satu alternatif yang diinginkan. Jikalau alternatif yang kita inginkan itu salah, kita bisa menghapusnya dengan klik tombol Delete. Setelah alternatif yang kita butuhkan telah terpilih dengan baik, kita bisa klik Save Alternatif untuk dapat
menyimpan alternatif yang dibutuhkan. Sebelum kita menuju ke tahap selanjutnya, terlebih dahulu kita akan memberikan alternatif-alternatif yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Fungsi selanjutnya adalah fungsi decision maker. Ini merupakan fungsi yang digunakan agar DSS dapat melihat pengaruh dari tiap-tiap pengambil keputusan yang akan diinputkan. Dengan klik tombol Add Decision Maker, kita dapat menambahkan lebih dari satu decision maker. Kemudian pada kolom sebelah kanannya akan ada role. Kolom role ini digunakan untuk memberikan bobot seberapa berpengaruhnya decision maker itu dalam pengambilan keputusan. Jika decision maker yang dipilih tidak valid atau tidak sesuai, kita bisa menghapusnya dengan klik tombol delete. Nah, setelah valid, kita dapat menyimpan decision maker yang telah diinputkan dengan save decision maker. Lalu, untuk dapat decision maker memberikan pandangan atau skor pada tiap-tiap alternatif dan kriterianya, kita bisa klik tombol prompt. Dengan mengklik tombol ini, kita akan diarahkan ke halaman khusus untuk tiap decision maker-nya. Di mana pada halaman ini kita bisa memilih alternatif mana yang akan diberikan skor pada tiap-tiap kriterianya. Di mana pada halaman ini kita dapat melihat beragam kriteria yang telah kita inputkan sebelumnya beserta dengan bobot tiap kriterianya. Pada kolom skor kita dapat memberikan nilai yang decision maker berikan pada tiap kriteria. Dan di sebelah kanan tombol kolom scroll kita dapat melihat kolom note. Di sini decision maker dapat memberikan alasan mengapa mereka memberikan nilai segitu. Setelahnya, jangan lupa klik di Save Decision Maker untuk dapat menyimpan hasil dari pemberian nilai ini. Setelah itu, kita bisa dapat mengulangi langkah yang sama pada tiap-tiap alternatif dalam pemberian skor. Kemudian setelah kita berhasil menginputkan setiap alternatif yang ada pada decision maker-nya, kita dapat kembali ke halaman awal untuk dapat menginputkan decision maker yang sebelumnya alternatifnya belum diberikan skor atau nilai. Kita bisa klik form lagi, diarahkan ke halaman khusus pada decision maker-nya. Setelahnya, kita dapat melihat hasil dari pengolahan data dengan mengklik tombol result. Namun, sebelum kita dapat beralih ke halaman result, kami akan menginputkan terlebih dahulu data-data yang dijabarkan pada masalah sebelumnya. Setelah menginputkan decision maker yang sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan, kita akan dapat melihat hasil atau result dari decision maker, kriteria, dan juga alternatif yang telah kita inputkan. Caranya adalah dengan mengklik tombol result. Di sini setelah kita klik, kita akan diarahkan ke tombol hasil pengolahan. Di sini seluruh kriteria yang ada telah dinormalisasi dalam bentuk persentase. Dan juga dari sini kita dapat melihat hasil pengolahannya dengan 3 metode DSS, yaitu SHW, WP, dan TOPSIS. Dalam hasil ini, hasil akan segera diurutkan dari yang nilainya paling tinggi ke nilai yang paling rendah. Dan juga hasil akan ditampilkan dalam bentuk bar chart. Di sini kita bisa melihat
bagaimana tampilan dari barchat SAW, barchat WP, dan juga barchat TOPSIS. Kemudian ketika kita scroll ke bawah, kita bisa melihat lampiran dari hasil data yang kita inputkan di aplikasi DSS ini. Kita dapat mendownload hasil report dari pengolahan data ini dengan mengklik tombol download report. Di sini akan muncul pop-up untuk dapat memilih apakah laporan yang akan dicetak langsung dengan menggunakan printer yang terhubung atau men-save-nya dengan format PDF. Dengan mengklik save, kita dapat menyimpan report dalam bentuk PDF. Nah, di sini dapat terlihat bahwa report telah di-download dalam bentuk PDF. Sekian Bu Aina dan kawan-kawan. Terima kasih karena telah menonton demo aplikasi kami. Jikalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kami berharap aplikasi yang telah kami buat dapat digunakan untuk membantu dalam memecahkan berbagai permasalahan sistem pendukung keputusan ke depannya. Terima kasih.